Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Matisari dengan NIM 0486098849. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil praktik saya pada tugas 2 mata kuliah analisis visualisasi data. Yuk langsung aja kita mulai. Di sini untuk filenya saya taruh di folder tugas 2 AVD. Nah, location file ini kita copy ya untuk pemanggilan data nanti. Oke, lalu kita masukkan untuk lokasi yang tadi. Oke, karena ini kurungnya seperti ini ya. Nah, kan kurungnya seperti ini, garis miring. Kita ganti jadi sebaliknya. Lalu kita tambahkan nama datanya ya. Nah, untuk nama datanya yang ini. Lalu kita tambahkan CSV. Oke, sudah masuk ya untuk datanya. Ini data yang ada di sini ya, yang sudah kita download di Google Drive. Lalu kita lihat datanya. Langsung aja kita tulis ya. Nah, ini adalah datanya ya. Ada 498 ya, sesuai dengan yang ada di Google Drive tadi. Oke, di sini langsung aja kita kerjain untuk poin A. Oke, di sini sudah selesai ya untuk perintah fungsinya. Langsung kita enter aja. Nah, ini adalah histogram kebahagiaannya ya, sesuai dengan perintah poin yang tadi. Jadi ini adalah perintah fungsi dari histogram dan simbol. Ini menandakan kita mengambil isi dari kebahagiaan ini ya, dari data frame. Untuk datanya ini semua kita ambil dari isi kebahagiaan yang ini, dari data keseluruhan. Di sini kita mainnya histogram kebahagiaan ini ya. Lalu XLab tingkat kebahagiaan yang ini semakin besar semakin bahagia. Lalu YLab atau YLab frekuensi yang ini, dan call ini color warna pink yang saya pilih. Dan border black, border ini yang bagian sisinya ya, bagian garis luarnya. Oke, melihat dari sini rata-rata kebahagiaannya individu berada pada tingkat 2 dan 5 ya, dari sini sampai sini, dan puncaknya ada di 4 ini. Ini paling tinggi. Dari histogram ini kita bisa melihat bahwa mayoritas responden ini berada pada tingkat kebahagiaan sedang hingga tinggi ya. Sementara itu ada juga tingkat kebahagiaan rendah, namun tidak sebanyak yang di kurva tengah ini ya. Ada juga yang paling bahagia, tapi tidak sebanyak yang di tengah ini tingkat kebahagiaannya ya. Artinya ini seimbang. Oke, sepertinya sudah cukup ya untuk poin yang A. Lanjut kita ke poin yang B. Oke, ini adalah hasilnya ya.
Scatter plot hubungan pendapatan dan kebahagiaan. Di sini perintah fungsinya plot. Untuk membuat scatter plot, lalu sama seperti ini ya, kita mengambil data isi dari pendapatan. Pendapatan data frame, begitupun dengan kebahagiaan ini. Lalu scatter plot ini judulnya ada di atas. X-lab pendapatan ini ya. Teks horizontalnya, lalu ya labnya kebahagiaan yang ini. Untuk warna titik-titiknya, di sini saya pilih warna light blue. Lalu pitch-nya plot karakter 19. Ini bentuknya seperti ini ya, 19 seperti lingkaran ini. Abline ini untuk menambahkan garis ini ya, yang dari ini nih. Yang dari ini kiri bawah ke kanan atas. Untuk LM adalah linear model membuat regresi linear, lalu warnanya hitam. Lalu LPD ini adalah line width, jadi ketebalannya ya. Kalau satu itu garisnya akan tipis, kalau dua ini agak tebal, ya kayak gini. Kalau angkanya makin besar, 3 ke atas, itu makin tebal. Oke, di scatter plot ini menunjukkan hubungan dari pendapatan dan kebahagiaan. Di sini terlihat semakin tinggi pendapatan, dengan angka 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini semakin tinggi, maka semakin tinggi juga kebahagiaan dari responden. Lalu didukung juga oleh garis regresi hitam ini, yang memiliki kemiringan positifnya, yang artinya menandakan bahwa peningkatan pendapatan ini cenderung diikuti dengan peningkatan kebahagiaan. Jadi ini berhubungan. Oke, jadi untuk poin B sudah cukup ya. Oke, kita langsung aja ke poin yang C. Oke, ini adalah hasilnya ya. Untuk yang C, regresi linear sederhana ini adalah perintahnya, yang ini. Oke, dari hasil regresi ini sebenarnya poin penjelasannya sama dengan scatter plot yang ini ya. Jadi intinya semakin tinggi pendapatan maka semakin tinggi juga kebahagiaannya. Lalu dilihat dari variabel pendapatan ini dan juga value ini nanti artinya pengaruhnya sangat signifikan ya secara spesifik. Lalu untuk nilai R-square ini menandakan bahwa mode mampu menjelaskan variasi kebahagiaan berdasarkan pendapatannya, yang artinya menunjukkan hubungan yang kuat. Oke, sudah ya untuk poin C. Sekarang kita lanjut ke poin yang D. Nah, oke, sudah selesai ya. Tinggal kita lihat aja di sini. Ini adalah hasilnya ya. Jadi part ini digunakan untuk mengatur tampilan parameter grafik. Lalu MRow ini digunakan untuk menentukan jumlah panel dalam satu plot. Karena di sini angkanya adalah 2,2, maka jumlah panelnya adalah 4 ya. Karena 2 ini 2 baris dan 2 kolom. Oke, berdasarkan grafik residuals versus fitted ini dan scale location, pola sebenarnya terlihat menyebar acak ya, menyebar secara acak. Di sini terlihat ke arah horizontal tapi tidak menentukan bentuk tertentu ya, seperti mengerucut atau melebar. Itu artinya menunjukkan bahwa residuals cenderung konstan, sehingga asumsi homoskedastis ini terpenuhi ya, dan model regresi ini tidak menunjukkan adanya masalah. Sehingga hasil estimasi model dikatakan reliable untuk digunakan dalam analisis. Oke, udah beres ya untuk poin D. Lanjut kita ke poin yang E.
Oke, sudah ya. Sudah selesai untuk soal ini. Oke, di sini kita diminta plot data points pada grafiknya yang ini ya. Lalu, tambahkan garis regresi linear pada data yang sudah diplot ini ya. Garis regresi linear ini cenderung ke arah positif. Lalu, tambah persamaan untuk garis linear. Ini ada di sini ya. Mana? Bentar. Itu ada di sini Eki, Pes, dan linearnya ada ini. Ya, sama dengan 0,209 ditambah 0,712x. Itu adalah persamaan garis linearnya ya. Lalu beri judul dan label yang sesuai untuk sumbu X dan Y. Ini ya, untuk sumbu X dan sumbu Y. Sumbu Y-nya ini pendapatan dan sumbu Y-nya itu kebahagiaan. Oke, selesai untuk poin yang E ini. Sekian dari video saya, terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.